Jumpa lagi bersama saya Ermina. Saya mahasiswa profesional Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai kanker rektum. Kanker rektum adalah salah satu dari keganasan yang khusus menyerang bagian rektum yang terjadi akibat gangguan proliferasi sel epitel yang tidak terkendali. Nah, untuk klasifikasinya dibagi menjadi 4 stadium, yaitu stadium 0 atau yang dikenal dengan karsinoma in situ. Nah, tumor ini tumbuh hanya berada di bagian lapisan dalam rektum. Yang kedua adalah stadium 1. Nah, ini tumor telah tumbuh ke dalam rektum atau kolon. Stadium 2, ini tumor telah menembus dinding kolon atau rektum. Stadium 3, kankernya sudah menyebar sampai ke kelenjar getah bening. Stadium 4, ini kankernya sudah menyebar sampai ke organ-organ tubuh lain seperti paru-paru dan hati. Kemudian untuk penyebabnya adalah polip di usus. Nah, polip ini bisa disebut dengan tumor jinak, tapi ada beberapa tumor jinak yang juga bisa menyebabkan kanker. Yang kedua, riwayat keluarga. Orang yang mempunyai keluarga terkena kanker bisa juga menjadi beresiko untuk terkena kanker juga. Kemudian orang yang mempunyai riwayat kanker rektum. Di sini maksudnya orang yang sudah pernah terkena kanker rektum bisa terjadi kanker rektum untuk yang kedua kalinya. Yang berikutnya karena faktor gaya hidup. Contohnya seperti makanan. Makanan yang diasapkan dan yang diasamkan ini bisa menimbulkan kanker. Kemudian merokok, minum minuman beralkohol ini juga bisa menyebabkan kanker. Kemudian usia di atas 50 tahun karena fungsi-fungsi organnya sudah menurun sehingga obstruksi sehingga di ususnya akan terjadi penyumbatan sehingga bisa menimbulkan kanker jika makanan terus tertumpuk di bagian usus itu. Kemudian tanda dan gejala kanker rektum yang pertama adalah feses yang bercampur darah, nyeri perut bagian bawah atau kram perut, kemudian perubahan pola defekasi seperti konstipasi atau sulit buang air besar diganti dengan diare, kemudian bisa menyebabkan keletihan, menyebabkan anemia tetapi belum diketahui alasannya. Kemudian untuk komplikasi dari kanker rektum yang pertama bisa terjadi obstruksi usus. Kemudian yang kedua bisa terjadi perforasi atau perlubangan. Ini karena tumor itu menembus lapisan dinding rektum sehingga terjadi lubang di situ. Kemudian terjadi perdarahan. Yang kedua terjadi shock. Shock ini berhubungan atau berkaitan dengan perdarahan yang terus-menerus. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya yang pertama bisa dilakukan dengan touch rektal atau bisa disebut dengan colok dubur. Kemudian yang kedua dilakukan pemeriksaan sinar X untuk melihat gambar lebih jelas seberapa besar ukurannya kanker atau tumor tersebut. Yang ketiga adalah pemeriksaan antigen karsionembryonik. Kemudian yang keempat itu ada pemeriksaan tes darah samar pada feses atau kotoran. Untuk penelaksanaannya bisa dilakukan dengan pembedahan. Ini biasa disebut dengan kolostomi atau polipektomi jika hanya terdapat polipnya saja. Kemudian bisa dilakukan radiasi dan bisa dilakukan kemoterapi. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga yang sudah saya jelaskan ini sangat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Salam hangat dan sampai jumpa lagi.